Mari kita satukan hati kita, mohon Roh Kudus memimpin kehidupan kita, menerangi hati kita supaya firman yang sudah kita baca, kita dengar akan menjadi berkat buat kehidupan kita. Kita berdoa bersama. Segala pujian, syukur dan ucapan terima kasih kami persembahkan kepadamu Tuhan. Karena Engkau begitu luar biasa. Tuhan memberi kesempatan kepada kami untuk dapat beribadah bersama, baik dengan keluarga maupun dengan sesama jemaat kami. Pagi hari ini kami mengundang kehadiran Roh Kudus, menguasai hati dan pikiran kami, supaya firman yang sudah kami baca, kami dengar, kami renungkan, sungguh-sungguh dapat menjadi berkat dalam kehidupan kami. Semua hal yang mengganggu perhatian kami mohon kiranya Roh Kudus mengusir jauh dari kehidupan kami, supaya hanya firman Tuhan saja yang berbicara kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus, doa ini kami panjatkan. Amin. Silakan duduk. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Salam. Selamat pagi, apa kabar? Apa kabar? Luar biasa. Selamat tahun baru. Kita sudah hampir 3 minggu melewati tahun baru. Dan apa yang kita rasakan? Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, bacaan firman Tuhan tadi sudah kita baca, kita dengarkan bersama, Ibrani pasal 4, 1 sampai 13. Temanya adalah jam kehidupan. Nah, kalau kita bicara pada masalah jam kehidupan, sebetulnya apa yang ada di benak kita ya? Dalam bacaan kita baca, sama sekali nggak menyebut tuh kitab kehidupan itu apa? Jam kehidupan itu apa? Jam adalah petunjuk waktu. Ya. Saat ini jam berapa? Nah, jam ini ada jam dinding, ada arloji. Ini bisa diatur ya. Bisa mati kalau kehabisan baterai, bisa mati juga kalau tidak diputar giginya ya. Sekarang udah nggak ada lagi. Waktu saya masih kecil itu kalau arloji itu tiap hari harus diputar supaya dia tetap hidup. Bisa dibuat cepat, bisa dibuat lambat. Tetapi jam kehidupan tidak seorang pun yang bisa mengaturnya. Tadi saya alami. Berangkat dari Karawaci, wah ini harus ngejar waktu, ini harus jam 8 harus sudah sampai. Tapi ada halangannya. Waktu kita ngisi bensin, ya harus antri. Untung di jalan tol jalannya lancar. Sehingga persis jam 8 kami satu rombongan dapat sampai di tempat ini. Sehingga tidak ketinggalan. Nah, jam kehidupan tidak bisa kita kendalikan. Dia berjalan terus. Karena itu kalau kita membaca dari Ibrani pasal 4 ayat 1 sampai 13. Saya ingin membaginya dalam 3 tahap. Ya. Tahap pertama adalah hidup adalah pilihan.
Tadi kita sudah membaca. Kita mau pilih masuk dalam perhentian Tuhan, tempat perhentian. Kita mau pilih jalan yang lebar atau jalan yang sempit. Kita mau masuk ke jalan keselamatan atau jalan kecelakaan. Kita masuk, mana yang kita pilih? Nah, saya tertarik juga tadi Mas Gideon. Ini sahabat lama saya. Dia terpaksa harus milih. Mau sekolah negeri, wah janjian gajinya lebih tinggi, ada pensiun, atau tetap melayani. Nah, untung ini istri mengingatkan, ingat ya, panggilan Tuhan. Ya. Kita hidup dalam pilihan. Kita mau pilih yang mana? Kalau kita membaca ayat 1 sampai 3, di situ jelas kita mau pilih yang mana sih? Mengapa Tuhan memberi kesempatan kita untuk memilih? Itu yang menjadi persoalan. Kalau kita membaca 1 Timotius 2 ayat 3 sampai yang keempat, di situ dikatakan, itulah yang baik dan berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita, yang menghendaki semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Kenapa kita diberi pilihan? Mau pilih jalan lebar, sempit? Mau pilih masuk surga atau masuk neraka? Mau masuk tempat perhentian Tuhan atau nunggu di luar saja? Itu adalah karena kasih Tuhan. Tuhan ingin semua diselamatkan. Hanya tadi dipermasalahkan, ada orang yang menolak, tidak mau, sehingga dia ketinggalan. Nah, saya dulu tinggal di Penggilingan, tetangganya Mbak Irma. Udah lama sekali nggak ketemu Mbak Irma ya. Kalau saya mau pulang kampung, mau naik bis, biasanya ke terminal Pulau Gadung. Begitu masuk area terminal Pulau Gadung, langsung kedengaran suara. Jogja, Solo, Madiun, Surabaya, Jawa Indah, Damri, atau Florena. Wah, itu yang menawarkan calo itu begitu gencar ya. Sampai kadang-kadang bingung, ini mau yang pilih yang mana ini. Anehnya, waktu sudah naik, calonnya ikut naik enggak? Calo yang gembar-gembar menawarkan tadi, ikut menikmati bisnya apa tidak? Dia tinggal. Nah, tawaran yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, itu semua. Bukan hanya orang Kristen saja yang ditawarin. Ditawarkan kepada semua orang. Karena Tuhan menghendaki semua orang diselamatkan. Semua orang masuk dalam tempat perhentian Tuhan. Tapi sering kita jadi calo. Teriak-teriak,
tapi kita tidak menikmati. Kita tetap tinggal di terminal. Hidup adalah pilihan. Kita mau pilih yang mana? Tuhan memberi kesempatan kepada kita untuk memilih mana yang terbaik, mana yang berkenan, mana yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Tahap yang kedua, mulai dari ayat 4 sampai yang ke-6, itu berbicara mengenai syarat untuk dapat masuk tempat perhentian Tuhan. Kita baru dapat masuk dalam tempat perhentian atau tidak kalau kita taat kepada iman atau yang kita percayai. Syaratnya adalah ketaatan kepada iman kita, kepada apa yang kita percayai. Ayat 4. Kalau masuk tempat perhentian, di sana dikaitkan dengan hari ke-7, hari Sabat. Itu bukan berarti bahwa syarat untuk masuk tempat perhentian itu harus taat pada hari Sabat, hari ke-7. Ada gereja tertentu yang betul-betul memegang ini hari Sabat. Kalau namanya hari Sabat, mereka enggak mau kerja. Dulu saya kerja di satu lembaga namanya World Vision bersama dengan Pak Anwari, papanya Mbak Irma. Beliau yang membimbing saya, membantu saya. Saya tidak pernah lupa kebaikan beliau. Ada teman-teman yang ikut gereja tertentu, ya saya sebut aja Advent ya. Itu kalau ada kegiatan hari Sabtu mereka nggak mau ikut. Nah, gereja menjadi legalistik. Gereja menjadi apa ya? Seperti yang diikuti oleh ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Sehingga mereka mempermasalahkan ketika Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Nah ini bahaya sekali ya. Kalau gereja itu hanya menjadi sesuatu yang legalistik, yang menurut norma-norma, aturan-aturan tata gereja saja, tapi bukan hati kita, bukan iman kita yang berbicara. Kita bisa duduk di gereja rajin beribadah, mungkin aktif juga dalam kegiatan gereja, tapi hati kita di mana, iman kita di mana, itu yang jadi masalah. Itu gereja Advent itu mereka nggak makan daging. Tapi anehnya mereka membuat daging buatan. Mungkin ada yang pernah makan itu ya, daging buatannya. Rasanya seperti daging sungguh-sungguh. Tapi itu bukan daging, itu dibuat dengan mereka membuat campuran tertentu. Nah, untuk apa kalau kita hanya
beribadah itu hanya sebagai tata cara saja. Kita melakukan ibadah sesuai dengan liturgi yang sudah ada. Ya, liturgi penting, ya. Ada gereja yang tidak pakai liturgi, sehingga acaranya menjadi kacau. Liturgi kita perlu ikuti supaya acara itu tertib. Tetapi bukan itu yang menyelamatkan. Yang menyelamatkan adalah ketaatan kita kepada iman. Mengapa? Karena Tuhan tidak pernah berhenti bekerja. Kalau kita membaca di dalam Mazmur 121 ayat yang keempat, bahwa Tuhan tidak pernah terlelap, dan tertidur. Ya. Meskipun sudah selesai dikatakan dalam firman Tuhan tadi juga sebut, pekerjaan sudah selesai. 6 hari Tuhan bekerja menciptakan langit bumi dengan segala isinya. Dan hari ke-7 berhenti. Apakah Tuhan berhenti terus tidur? Capek? Tidak. Gusti mboten sare. Ya. Tuhan itu selalu menjaga kita, mengawasi kita. Mengapa kita anggap bahwa itu hari perhentian? Ya kita berhenti aja. Udah nggak usah kerja. Dan berbuat baik pun menjadi salah. Ibrani pasal 11 ayat 8. Karena iman Abraham taat ketika dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusaka. Lalu ia berangkat tanpa mengetahui tempat yang ditujunya. Abraham pergi berangkat karena iman. Taat kepada iman meskipun dia tidak tahu negeri mana nanti saya akan pergi, tapi dia jalan saja. Jadi ibadah bukanlah sesuatu yang formalitas atau yang legalistik, tetapi berbicara masalah hati. Hati kita di mana? Kita bisa duduk di gereja, hati kita kemana-mana. Kita bisa mendengarkan firman Tuhan, tetapi pikiran kita melayang kemana-mana. Sehingga akhirnya pulang dari gereja, tidak ada berkat yang kita peroleh. Mungkin senang beribadah karena pendetanya pintar ngomong, bahkan lucu. Jadi kalau kita tanya, tadi menarik enggak gerejanya? Oh menarik sekali. Pendetanya, wah pintar cerita, dia lucu. Tapi apa isinya? Kita tidak mendapatkan berkat kalau kita pergi ke gerejanya sebagai satu yang formalitas, legalistik semata-mata. Tetapi ketaatan kita kepada iman. Apakah kita taat kepada firman yang baru saja kita dengar di gereja? Atau kita lupa? Keluar dari gereja kita sudah lupa apa yang tadi kita dengarkan. Yang ketiga, tahap yang ketiga, ayat 7 sampai 13. Intinya adalah jangan kita sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Kalau Tuhan memberi kesempatan kepada kita, jangan kita sia-siakan. Pergunakan waktu dengan sebaik-baiknya.
Mengapa? Karena jam kehidupan berjalan terus. Hidup itu hanya seperti mampir ngombe, hanya singgah untuk minum. Seperti bunga yang pada waktu pagi berkembang indah, tapi sore hari sudah layu. Dan itulah kehidupan kita. Waktu berjalan terus, karena itu kita jangan menyia-nyiakan waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Waktu tidak pernah berhenti, tidak pernah mundur. Waktu atau kesempatan tidak pernah berulang 2 kali. Nah, ini saya alami. Waktu saya berhenti dari World Vision, kemudian saya mendapatkan tawaran untuk menjadi wakil rektor 3 di UPH. Saya tidak langsung menerima, meskipun itu sangat menjanjikan. Siapa yang tidak tertarik bergabung dengan UPH? Waktu itu UPH menjadi salah satu universitas yang sangat terkenal, yang sangat maju, dalam posisi yang sangat tinggi, yang dinantikan oleh banyak orang. Tapi saya lihat pengalaman hidup saya. Saya itu biasa pelayanan di pedalaman Kalimantan, di desa. Saya meninggalkan kampus sejak tahun 73. Dan kemudian saya bergabung dengan Haga Institute, lebih banyak bergerak di bidang pelatihan. Sekarang saya ditawarin untuk masuk UPH di bagian kemahasiswaan. Umur saya sudah 55 tahun. Bagaimana saya bisa melayani mahasiswa yang masih muda, sekitar 20 tahun? Tidak mungkin. Jadi waktu tawaran datang, saya bilang, terima kasih untuk tawarannya, saya mau berdoa dulu. Bapak itu yang menawarin saya, tanya lagi, Pak Demo bagaimana? Pak, saya masih berdoa. Dia nggak sabar. Dia telepon istri saya, Bu, itu Pak Demo itu gimana? Kok nggak dijawab-jawab tawarannya? Ya Pak, masih didoakan. Karena kami berdua ragu, mungkinkah saya bisa masuk UPH? Sampai suatu ketika yang menawarkan tadi bilang, Pak Domo jangan dijawab dulu, jangan ditolak dulu. Pak Domo mesti ketemu dengan rektor UPH. Ya saya karena sungkan ya, baik Pak, saya akan ketemu kapan? Kami buat janjian, kami ketemu. Waktu ketemu saya tanya sama Pak Rektor, Pak Yohanes Suntoro, Pak Yo, apa enggak salah? Banyak orang yang lebih hebat dari saya enggak punya pengalaman apa-apa. Umur saya sudah tua. Saya banyak pengalaman di pedesaan, bukan di kampus. Saya sudah meninggalkan kampus sejak tahun 73. Akhirnya Pak Yo bilang, begini aja Pak Demo, jangan jawab sekarang. Saya mau ke Amerika. Tapi sebelum saya berangkat, nanti tanggal 27 Desember saya berangkat ke Amerika, Pak Demo harus memberi kepastian jadi atau tidak. Kalau tidak, saya akan cari orang lain. Di tengah
keraguan dan penantian saya telepon Profesor Samuel Tirta Miharja, Direktur Yaski atau Hotline. Pembicaraan urusan lain. Di akhir pembicaraan saya tanya, Pak Sam, saya kok ditawarin jadi wakil rektor 3 di UPH ya? Kan nggak mungkin. Dia jawab gini, Pak Domo, kesempatan itu tidak pernah terulang 2 kali. Kalau itu memang rencana Tuhan, terima saja. Tuhan yang akan melengkapi. Saya juga nggak percaya Mas Gideon bisa jadi guru agama. Tapi kalau rencana Tuhan, Tuhan melengkapi. Apalagi saya lihat anak-anaknya sudah besar-besar gitu ya. Wah, saya heran. Bukan main. Nah, karena yang sama-sama Mas Gideon itu ada satu lagi, saya namanya lupa. Dia pengagumnya Mas Rudi. Mas Rudi Brewok, dia kasih warna ini, supaya kelihatan brewok seperti Mas Rudi yang gagah. Tapi dia enggak ketahuan lagi sekarang di mana itu anak. Tapi puji Tuhan, Mas Gideon memilih yang tepat. Jangan sia-siakan. Waktu diberikan oleh Tuhan. Kalau dihubungkan dengan masalah Yosua, itu memang pernah terjadi. Ya, kalau kita membaca di Yosua pasal 10 ayat 1 sampai 15. Itu pernah terjadi, matahari dan bulan berhenti selama 1 hari. Mengapa? Karena waktu itu bangsa Israel berperang melawan bangsa Amalek. Dan hari sudah gelap, tapi bangsa Amalek belum tunduk sepenuhnya, belum terkalahkan. Sehingga Gideon berdoa kepada Tuhan, kalau boleh matahari berhenti dan Tuhan kabulkan. Dengan maksud supaya perang segera selesai. Bangsa Amalek bisa kalah pada hari itu juga. Jadi ini jangan dikaitkan dengan masalah kita masuk tempat perhentian Tuhan. Sayang, banyak orang tidak menghargai waktu, tidak menghargai kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Mengapa? Menurut Bapak Ibu apa ya sebabnya ya? Kenapa orang tidak menghargai waktu? Sehingga kita kenal dengan apa? Jam karet. Suka mengulur-ulur waktu. Kenapa? Apa sebabnya kita kurang menghargai waktu? Pertama, karena Tuhan memberi waktu yang sama kepada semua orang. Tidak pandang presiden atau rakyat jelata, tukang sapu jalan. Tidak tergantung apakah dia kaya atau miskin. Pria atau wanita, anak-anak atau orang tua. Semua dapat waktu berapa? 24 jam. Tidak kurang, tidak lebih. Semua dapat kesempatan. Yang kedua, waktu itu gratis. Seperti makan siang, makan bergizi gratis.
Ya akhirnya nanti orang tidak menghargai lagi itu. Nasi itu gratis. Tidak usah usaha. Tidak usah berjuang. Waktu pasti diberikan oleh Tuhan sama. Oleh karena itu banyak orang yang menyia-nyiakan waktu. Dan puji Tuhan, kalau John Haggai bilang, time is life. If you waste it, you destroy part of your life. Waktu itu adalah kehidupan. Kalau kamu menyia-nyiakannya, maka sebetulnya kamu sedang merusak sebagian daripada kehidupan. Karena itu kita harus menghargai waktu dengan sebaik-baiknya. Dan pagi hari ini entah bagaimana, sepertinya kok sama ya. Saya punya menantu Indah akan menyumbangkan sebuah pujian. Silakan, Indah. Mau menyumbang pujian. Mungkin nanti pemain musik ya, sudah ada tadi ini. Bisa tolong ya. Tolong pemain pianonya, pemain organ. Lagunya sama, nggak apa-apa. Lagu yang pertama. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi,
hidup ini sudah jadi berkat. Mari kita nyanyi bersama sambil menghayati kata-kata yang kita nyanyikan. Mari kita sama-sama menyanyi lagi dengan menghayati kata-kata kalimat yang kita pujikan. Ya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Jangan sia-siakan hidup ini. Hari ini, kalau kamu mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Itulah firman Tuhan. Kita akan menjalani hidup di tahun 2025 yang dikatakan, diramalkan sebagai tahun yang paling sulit. Kita lihat di Amerika, kebakaran besar yang terjadi di Los Angeles. Kita lihat banjir bandang yang terjadi di mana-mana. Tanah longsor, gempa bumi, peperangan yang tidak kunjung berhenti, yang akan berdampak kepada krisis ekonomi dan krisis pangan. Tetapi Tuhan memberi kesempatan kepada kita. Jangan sia-siakan. Kita akan memasuki menjalani tahun 2025. Sangat tergantung bagaimana kita mengelola waktu, kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur kalau Tuhan masih memberi kesempatan kepada kami untuk dapat menjalani kehidupan kami di tahun baru, tahun 2025, yang diramalkan sebagai tahun yang sangat gelap, tahun yang sangat sulit. Tetapi Tuhan masih memberi kesempatan. Dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Karena itu Tuhan, tolong kami supaya kami dapat memanfaatkan waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami
supaya kami dapat menjalani kehidupan dengan sebaik-baiknya untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba telah selesai berbicara. Kami mohon kiranya Roh Kudus terus bekerja di dalam hati kami semua. Bukan hanya kepada saudara-saudara kami sidang Jumat, tetapi kepada hamba sendiri. Supaya hidup ini tidak kami sia-siakan dan tetap menjadi berkat bagi semua orang. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, doa ini kami panjatkan. Amin. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Terima kasih kepada Pendeta Sudomo yang sudah menjadi saluran berkat bagi kita pagi ini. Tuhan senantiasa memberkati akan pelayanan Bapak. Yang menarik ada 3 hal yang mesti kita ingat. Bahwa hidup adalah sebuah pilihan. Dan ibadah bukan adalah sesuatu yang legalistik ya. Bukan hanya aktif, rajin, beribadah, rajin memberikan perpuluhan, aktif di dalam segala kegiatan. Dan hal yang ketiga, waktu adalah satu kesempatan yang berharga ya, yang Tuhan berikan sama kepada setiap orang, begitu ya Pak. Dan waktu itu diberikan secara cuma-cuma kepada Tuhan, bukan berarti kita harus menyia-nyiakan waktu itu. Tetapi biarlah waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan menjadi satu kesempatan yang kita boleh isi dengan nilai-nilai yang bersifat kekal. Amin, Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin, mari saya mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bangkit berdiri. Kita akan sama-sama menyatakan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah, Khalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Mari kita akan meresponi apa yang menjadi renungan kita pagi hari ini dengan ref dari hidup ini adalah kesempatan. Kita naikkan refnya saja. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Kita naikkan ref ini 2 kali dan kita akan masuk di dalam doa. Silakan. Oh
dalam doa. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Biarlah janji kebenaran firman Tuhan di dalam Yesaya ini boleh meneguhkan iman jemaatmu yang mungkin saat ini sedang mengalami masalah pergumulan yang berat di dalam kehidupan mereka, baik dalam masalah keuangan, baik dalam masalah sakit penyakit, baik dalam masalah mencari pekerjaan, ataupun masalah-masalah lain yang dihadapi oleh jemaat-jemaatmu. Biarlah seperti janji firman Tuhan ini, janganlah takut, aku menyertai engkau. Aku bahkan akan meneguhkan, menolong engkau, bahkan menuntun engkau melewati masalah demi masalah, sehingga lewat masalah-masalah dalam tuntunan Tuhan, setiap kita boleh melewati masalah-masalah itu dengan kemenangan yang daripadanya. Terima kasih Tuhan, kami memiliki Tuhan yang hidup dalam hidup kami. Saat ini hamba-Mu juga berdoa bagi setiap jemaat-Mu dalam apapun yang mereka kerjakan ataupun mereka usahakan. Tuhan memberkati apa yang dikerjakan, apa yang diusahakan, Tuhan buat menjadi selalu berhasil untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan dalam masa-masa sesulit apapun, biarlah setiap jemaat-Mu boleh senantiasa mengalami pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan mereka, sehingga mereka boleh menjalani, melangkahkan kaki hari lepas hari menjalani hidup ini dengan iman yang tetap teguh di dalam Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa bagi setiap jemaat-Mu di dalam keluarga mereka masing-masing. Bagi anak-anak mereka yang masih kuliah, Tuhan memberkati dalam studi dan kuliahnya. Bagi yang sudah berkeluarga, Tuhan memberkati di dalam keluarga mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan, pada akhirnya kami mau menyerahkan hari lepas hari dalam kehidupan kami 1 minggu ke depan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memimpin, menyertai, memelihara, dan bahkan memberkati setiap kami. Dan Tuhan mengumpulkan kami kembali pada minggu yang akan datang di rumah Tuhan ini. Kami boleh kembali dipersatukan di dalam kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini semua doa-doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan menyempurnakan doa-doa ini seperti Tuhan sudah mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang puja kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doksologi. Angkatlah kedua tangan dari Bapa, Ibu, Saudara sekalian, dan terimalah berkat dari Allah Bapa Tuhan kita.
kasih dari Allah Bapa, damai sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan penyertaan dari Allah Roh Kudus menyertai kita mulai dari hari ini sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya dan bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Silakan duduk. Saat teduh dan berdoa masing-masing. Ibadah minggu ini selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.